Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak dan teman-teman semua. Saat ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bab menyelesaikan audit. Kami beranggotakan saya sendiri, Kristala Adiel, NRP 18511026, dan rekan saya Tasya Yuniar 18511031 dan Catherine Pasaribu 18511147. Sebelum kita membahas pada topik kita kembali mengingat mengenai proses audit. Proses audit sendiri ada 4 tahap. Yang pertama ada merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua melaksanakan pengujian dan pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Dan yang terakhir adalah bab yang akan kita bahas mengenai menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Menyelesaikan audit sendiri memiliki 7 tahap. Yang pertama ada melaksanakan ujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Yang kedua ada mereview kewajiban kontingen dan komitmen. Yang ketiga ada mereview peristiwa selanjutnya. Yang keempat, mengumpulkan bukti akhir. Yang kelima, mengevaluasi hasil. Yang keenam, menerbitkan laporan audit. Dan yang ketujuh, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai melaksanakan ujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Salah satu kekhawatiran utama auditor berkenaan dengan tujuan penyajian dan pengungkapan adalah menentukan apakah manajemen telah mengungkapkan semua informasi yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Poin yang kedua ada mereview kewajiban kontingen dan komitmen. Kewajiban kontingensi sendiri memiliki arti potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yang belum dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah dilakukan. Ada 3 kondisi yang diperlukan atas munculnya kewajiban kontingensi, yaitu yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa mendatang kepada pihak luar dan penurunan nilai aset yang dihasilkan dari kondisi sekarang. Yang kedua, terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa mendatang. Dan yang ketiga, hasilnya akan diperoleh dari kejadian di masa mendatang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komitmen. Komitmen sendiri sangat berkaitan erat dengan kewajiban kontingensi. Komitmen meliputi hal-hal seperti perjanjian untuk membeli bahan baku atau melakukan sewa guna usaha, suatu fasilitas pada harga tertentu, dan penjualan barang dagangan pada harga yang sudah ditentukan. Karakteristik dari komitmen yaitu perusahaan setuju berada dalam kondisi tertentu di masa mendatang, tanpa memperhatikan apa yang terjadi dengan laba perusahaan atau perekonomian keseluruhan. Perusahaan biasanya menjelaskan seluruh komitmen, baik dalam penjelasan tambahan, terpisah, maupun digabungkan, dengan sebuah catatan mengenai kontingensi. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah mereview peristiwa selanjutnya. Auditor harus mereview transaksi dan peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terdapat transaksi atau peristiwa yang muncul yang mungkin mempengaruhi penyajian dan pengungkapan wajar dari laporan periode saat ini. Prosedur audit yang disyaratkan oleh SAS 1 AU 560 untuk memverifikasi transaksi dan peristiwa tersebut seringkali disebut sebagai review untuk peristiwa kemudian atau review pasca tanggal neraca. Terdapat 2 jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen. Yang pertama, ada peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian.
Yang kedua, ada peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, peristiwa periode kemudian memerlukan penyesuaian terhadap saldo akun pada laporan keuangan tahun ini. Jika jumlah materialnya, yang pertama pernyataan kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang usaha yang beredar karena kondisi keuangan pelanggan yang memburuk. Yang kedua, penyelesaian tuntutan hukum dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang dicatat di dalam pembukuan. Yang ketiga, ada penyingkiran peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dengan harga di bawah nilai buku saat ini. Yang keempat, penjualan investasi dengan harga di bawah biaya yang tercatat. Selanjutnya, ada peristiwa atau transaksi yang muncul di periode selanjutnya yang mungkin memerlukan pengungkapan dan bukan penyesuaian di laporan keuangan. Hal ini termasuk yang pertama, ada penurunan dalam nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali. Yang kedua, penerbitan obligasi atau sekuritas. Yang ketiga, penurunan dalam nilai pasar dari persediaan sebagai konsekuensi dari tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan lebih lanjut dari suatu produk. Yang keempat, kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat dari kebakaran. Dan yang terakhir ada merger atau akuisisi. Selanjutnya ada dua kategori prosedur audit untuk mereview peristiwa kemudian. Yang pertama ada prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun dengan memasukkan pengujian pisah batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo. Yang kedua, ada prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa lanjutan. Pengujian dilaksanakan secara khusus untuk memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau catatan kaki sebagai pengujian dari tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Dan pengungkapan tersebut mencakup ketujuh hal ini. Yang pertama ada pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Pengajuan pertanyaan bervariasi dari klien ke klien, namun biasanya berkaitan dengan potensi kewajiban atau komitmen kontingen. Perubahan signifikan dalam aktiva atau struktur modal perusahaan status saat ini dari item yang tidak sepenuhnya diselesaikan pada tanggal neraca dan penyesuaiannya tidak biasa yang dibuat setelah tanggal neraca. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen mengenai peristiwa kemudian harus dilakukan dengan personil klien untuk memperoleh jawaban yang berarti. Yang kedua, korespondensi dengan pengacara. Auditor biasanya meminta pengacara untuk memberi tanggal dan mengirimkan surat pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan yang diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab auditor terhadap peristiwa kemudian. Yang ketiga, ada mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Dalam hal ini, auditor seharusnya menekankan perubahan dalam bisnis dibandingkan dengan hasil untuk periode yang sama di tahun yang diaudit dan perusahaan setelah akhir tahun. Selanjutnya ada mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Auditor harus mereview jurnal dan buku besar untuk menentukan keberadaan dan sifat dari transaksi signifikan yang berhubungan dengan tahun berjalan. Selanjutnya, memeriksa risalah yang diterbitkan pada tanggal neraca.
Auditor harus memeriksa risalah pertemuan pemegang saham dan direktur setelah tanggal neraca untuk peristiwa kemudian yang mempengaruhi laporan keuangan periode saat ini. Yang keenam ada memperoleh letter of representation. Hal ini ditulis oleh manajemen klien kepada auditor, mengesahkan laporan yang dibuat manajemen mengenai persoalan yang berbeda sepanjang audit, termasuk diskusi mengenai peristiwa kemudian. Dan yang terakhir ada penanggalan ganda. Auditor memiliki dua pilihan sebanding yang dapat diterima untuk memperluas pengujian peristiwa kemudian. Yang pertama ada memperluas semua pengujian peristiwa kemudian hingga ke tanggal yang baru. Yang kedua, membatasi review peristiwa kemudian pada persoalan yang berhubungan dengan peristiwa lanjutan yang baru. Untuk pilihan yang pertama tadi, auditor hanya mengubah tanggal laporan audit ke tanggal yang baru. Dan untuk pilihan yang kedua, auditor menerbitkan laporan audit dengan tanggal ganda, yang berarti laporan audit tersebut memasukkan dua tanggal. Tanggal yang pertama pada saat pekerjaan lapangan selesai, kecuali untuk pengecualian tertentu. Dan tanggal yang kedua untuk yang selalu lebih lambat untuk pengecualian. Selanjutnya ada tahap keempat, yaitu mengumpulkan bukti akhir. Dalam hal ini ada 5 jenis pengumpulan bukti akhir. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis akhir. Ketika melaksanakan prosedur analitis selama tahap review akhir, yang diharuskan oleh standar audit pada umumnya membaca laporan keuangan, termasuk catatan kaki dan mempertimbangkan kedua hal ini. Yang pertama, kecukupan dari bukti yang dikumpulkan mengenai saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan atau hubungan yang teridentifikasi selama perencanaan atau ketika melaksanakan audit. Yang kedua, saldo akun yang tidak biasa atau tidak diharapkan atau hubungan yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Jenis yang kedua yaitu mengevaluasi asumsi going concern. SAS 59 AU 341 mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan klien untuk terus berjalan sebagai going concern untuk setidaknya 1 tahun setelah tanggal neraca. Jenis yang ketiga ada memperoleh surat representasi dari manajemen. SAS 85 AU 333 mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi yang mendokumentasikan representasi lisan yang paling penting selama audit. Ada 3 tujuan dari surat representasi klien. Yang pertama, untuk menekankan kepada manajemen tanggung jawabnya atas asersi dalam laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengingatkan manajemen potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, untuk mendokumentasikan respon dari manajemen untuk mengajukan pertanyaan mengenai berbagai aspek dari audit. Jenis yang keempat yaitu mempertimbangkan informasi yang menemani laporan keuangan dasar. SAS 29 AU 551 merujuk pada informasi tambahan tersebut sebagai informasi yang menyertai laporan keuangan dasar dalam dokumen yang diserahkan auditor. Auditor harus membedakan dengan jelas tanggung jawab auditnya dan tanggung jawab pelaporan untuk laporan keuangan utama dan untuk informasi tambahan. Selanjutnya yang terakhir yaitu membaca informasi lain dalam laporan tahunan. SAS 8 AU 550 yang mengharuskan auditor untuk membaca informasi lain yang dimaksudkan ke dalam laporan tahunan yang berhubungan secara langsung dengan laporan keuangan. SAS 8 ini hanya berkaitan dengan informasi.
Selanjutnya di tahap kelima yaitu mengevaluasi hasil. Setelah melaksanakan semua prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian, serta mengumpulkan bukti akhir, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Berikut bukti-bukti hasil dari mengevaluasi hasil. Yang pertama, bukti yang tepat yang mencukupi. Untuk melakukan evaluasi akhir menyangkut apakah bukti yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan, auditor mereview dokumentasi audit untuk menentukan apakah semua kelas transaksi yang material, akun, dan pengungkapan telah diuji secara memadai dengan mempertimbangkan semua situasi audit. Yang kedua, bukti yang mendukung pendapat auditor. Bagian yang penting ketika mengevaluasi apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar meliputi review auditor terhadap ikhtisar salah saji yang ditemukannya dalam audit. Yang ketiga, pengungkapan laporan keuangan. Sebagai bagian dari review akhir terhadap pengungkapan laporan keuangan, banyak kantor akuntan publik mengharuskan penyelesaian daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan atas setiap audit. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengingatkan auditor akan masalah pengungkapan umum dalam laporan keuangan dan untuk memfasilitasi review akhir atas keseluruhan audit oleh partner yang independen. Bukti selanjutnya yaitu mengaudit review dokumentasi. Ada 3 alasan mengapa seorang anggota kantor akuntan publik yang berpengalaman harus meneliti dengan seksama review dokumentasi audit pada tahap penyelesaian audit. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja personil yang belum berpengalaman. Yang kedua, untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar kinerja kantor akuntan publik. Yang ketiga, untuk mengatasi bias yang sering kali merecoki pertimbangan auditor. Bukti selanjutnya, review independen. Reviewer ini seringkali mengambil posisi berlawanan untuk memastikan pelaksanaan audit sudah memadai. Tim audit harus mampu menjustifikasi bukti yang telah dikumpulkan dan kesimpulan yang dicapai berdasarkan situasi audit. Bukti terakhir yaitu ikhtisar evaluasi bukti. Auditor mengevaluasi kecukupan dan kelayakan bukti dengan pertama kali mengevaluasi risiko audit yang dicapai menurut akun dan siklus, dan kemudian melakukan evaluasi yang sama atas laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya di tahap ke-6 ada menerbitkan laporan audit. Auditor akan menerbitkan laporan tanpa pengecualian dengan kata-kata standar. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki petunjuk manual pelaporan audit yang komprehensif untuk membantunya memilih kata-kata yang tepat dalam laporan yang akan diterbitkan. Selanjutnya di tahap terakhir yaitu berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Komite audit atau pihak yang secara formal ditunjuk untuk mengawasi proses pelaporan keuangan yang bertanggung jawab kepada badan yang setara dengan komite audit seperti komite keuangan atau komite anggaran dan semua perikatan dengan Bapepam. Komunikasi dapat berbentuk lisan atau tertulis. Jika informasi dikomunikasikan secara lisan, auditor harus mendokumentasikan komunikasi tersebut dengan catatan atau memo memadai dalam kertas kerja. Bila auditor berkomunikasi dalam bentuk lisan, laporan harus menunjukkan bahwa hal itu hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh komite audit atau dewan komisaris dan jika diperlukan oleh manajemen. Di sini ada 3 cara mengkomunikasi. Yang pertama, mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal. Maksudnya, mengkomunikasikan pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Dengan demikian dapat mengurangi resiko kesalahan penyajian yang material atas laporan keuangan. Yang kedua, mengkomunikasikan definisi pengendalian internal. Perusahaan dapat tercapai dengan baik dan memberikan nilai tambah dengan komunikasi seluruh pihak dalam perusahaan
yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan. Maksudnya, selama melaksanakan audit, auditor mungkin mengetahui persoalan yang menyangkut pengendalian intern yang mungkin perlu diketahui oleh komite audit karena merupakan kekurangan material dalam desain atau operasi pengendalian intern yang berakibat buruk terhadap kemampuan organisasi tersebut dalam mencatat, mengolah, mengintisarkan, dan melaporkan data keuangan. Dan yang terakhir ada komunikasi lain dengan komite audit. Maksudnya auditor bertanggung jawab untuk membentuk dan menyatakan opini atas laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Catherine. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi dari komite audit. Komite audit itu merupakan sekumpulan orang yang dipilih dari anggota Dewan Komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan. Selanjutnya di sini keanggotaan komite audit berdasarkan SE Direksi BEJ nomor KEP 339-BEJ-07/2001 pada tanggal 21 Juli 2001 tentang Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan yang mengatur bahwa yang pertama, komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya ada 3 orang. Yang kedua, seorang komisaris independen harus menjadi ketua. Yang ketiga, anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen. Dan yang terakhir yaitu sekurang-kurangnya 1 orang itu memiliki kemampuan di bidang akuntansi ataupun keuangan. Selanjutnya di sini akan membahas tentang fungsi dan peran. Yang pertama yaitu membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Yang kedua, memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor secara eksternal maupun internal. Yang ketiga, memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan hal lain yang disampaikan direksi kepada Dewan Komisaris. Dan yang keempat, yaitu memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai beberapa hal. Yang pertama, yaitu laporan keuangan yang akan diterbitkan maupun yang akan diproyeksi dan juga informasi keuangan lainnya. Yang kedua, menelaah atas independensi dan objektivitas auditor eksternal dan internal. Yang ketiga, mengobservasi atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan semua resiko yang ada ataupun yang sudah terjadi dan yang penting itu sudah dikaji. Yang keempat yaitu menelaah efektivitas sistem pengendalian internal. Yang kelima yaitu menelaah atas kepatuhan terhadap peraturan perundungan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu di sini ada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Dewan Direksi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang tanggung jawab komite audit. Di sini dijelaskan ada 4 tanggung jawab yang akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu komite audit wajib melakukan review terhadap kecukupan sistem pengendalian internalnya. Yang kedua juga komite audit wajib melakukan review terhadap laporan keuangan tahunan dan proses manajemen yang dipergunakan untuk menyiapkan laporan yang ada atau laporan tersebut. Yang ketiga yaitu
Komite audit juga melakukan review terhadap ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Dan yang keempat yaitu yang terakhir juga wajib melakukan review terhadap ketaatan pada kode etik yang ada. Di sini ada tugasnya dari komite audit yang fungsinya itu untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan yang meliputi dua hal. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas keterbukaan dalam laporan keuangan. Yang kedua, review atas ruang lingkup, keakuratan, dan efektivitas biaya penugasan yang dilakukan auditor eksternal dan independensi objektivitas auditor eksternal. Selanjutnya, di sini kita juga membahas tentang komunikasi dengan auditor internal dan eksternal. Di sini dijelaskan lagi bahwa komite audit itu berfungsi untuk 3 hal lainnya. Yang pertama yaitu membahas temuan audit dan permasalahan yang lain atau permasalahan di luar dari audit diinginkan. Yang kedua yaitu komite audit juga berperan sebagai mediator antara auditor eksternal, pihak manajemen, auditor internal, dan juga dewan komisaris. Dan yang ketiga yaitu mengawasi kegiatan auditor internal dan juga auditor eksternal untuk mencegah terjadinya pekerjaan audit yang mutunya rendah atau tidak sesuai dengan standar yang ada. Setelah membahas tentang tugas dan fungsi komite audit, di sini juga ada peranan komite audit dalam penerapan good corporate governance. Di sini ada 4 prinsip yang harus dipenuhi oleh komite audit yang akan saya jelaskan secara satu persatu. Yang pertama yaitu transparansi. Di sini si komite audit itu berkewajiban untuk mereview laporan keuangan yang ada, yang tujuannya untuk menjamin kalau laporan keuangan tersebut sudah mencakup pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi stakeholders. Stakeholders di sini yaitu pihak individu atau kelompok yang memiliki peran atau memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Di sini akuntabilitas itu jadi si komite audit ini memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dibuat atau disajikan secara akurat dan juga tepat waktu, berdasarkan dengan pengendalian internal yang sudah dijalankan oleh si komite audit. Dan prinsip yang ketiga yaitu independensi atau independensi ini disebut dalam sikap yang jujur, tidak memihak antara pihak satu dengan yang lain, dan juga dilaporkan atau disajikan secara bukti yang ada, bukti nyata yang ada. Di sini tujuannya itu atau arahnya itu mengarah kepada menjamin kredibilitas atau kepercayaan pada hasil penilaian kinerja keuangan oleh komite audit untuk perusahaannya, untuk perusahaan yang mereka audit gitu. Dan prinsip yang keempat atau prinsip yang terakhir yaitu responsibility atau penanggung-jawaban. Di sini si perusahaan itu si komite audit itu harus menjamin si perusahaan itu sudah dikelola dalam koridor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak melenceng atau tidak melakukan sesuatu di luar dari
standar atau undang-undang yang telah disepakati. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang penyelesaian penugasan. Dalam menyelesaikan tugas, auditor harus melakukan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu si auditor wajib merangkum hasil audit dalam daftar temuan yang ada. Yang kedua, auditor juga harus mengkonfirmasi beberapa temuan penting yang masih perlu mendapatkan penegasan. Penegasan di sini yaitu berupa penjelasan atau persetujuan dari pihak klien. Misalnya, untuk keperluan pelaksanaan tindak lanjut atau rekomendasi di manajemen letter atau perumusan simpulan yang diinginkan oleh pihak klien. Semua cara itu atau ide-ide tersebut itu bisa dikonfirmasi oleh si klien dari pihak komite audit dari pihak auditor seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yaitu memenuhi persyaratan minim sebagai KKA. KKA ini adalah kertas kerja audit, yang mana tujuannya untuk dapat membuktikan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor. Dan juga dalam KKA ini, kertas kerja audit ini, memiliki minimum juga, yaitu kalau misalnya KKA ini memenuhi persyaratan berarti si KKA tersebut itu terlihat lengkap, bebas dari kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah saji hitung ataupun penyajian secara fisik, yaitu dan juga KKA ini dilakukan berdasarkan fakta dan argumen yang rasional, dan juga diajukan secara sistematis, lalu juga rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya, memuat hal penting yang relevan, dan juga yang terakhir, si KKA ini harus memiliki tujuan yang jelas agar tidak menyusahkan klien. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang penyusunan laporan hasil audit. Nah, secara garis besarnya, di sini terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan hasil audit. Yang pertama yaitu menyusun konsep laporan. Untuk menyusun konsep laporan ini berarti laporan audit itu, yang dalam laporan itu harus terlampir surat pengantar, ringkasan laporan, dan juga susunan laporan hasil audit. Yang kedua yaitu mendapatkan komentar instansi. Di sini setelah konsep laporan audit selesai yang dari yang pertama tadi, si konsep tersebut itu perlu disampaikan kepada pihak manajemen entitas yang diaudit agar bisa ditanggapi hasilnya. Hal-hal yang harus ditanggapi ada 5 hal. Yang pertama yaitu menanggapi respon auditi atas konsep laporan. Yang kedua, mengadakan pertemuan dengan pimpinan instansi yang diaudit. Yang ketiga, memanfaatkan komentar instansi untuk memperbaiki konsep laporan. Yang keempat, mengatur cara mendapatkan komentar dari instansi yang sudah diaudit. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menelaah atau mengevaluasi komentar instansi yang diaudit. Dan penyusunan laporan hasil audit yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyusun laporan akhir. Ada hal-hal yang harus dilakukan dalam menyusun laporan akhir, yaitu yang pertama,
mencocokkan referensinya, dan yang kedua, mengevaluasi atau menelaah konsep laporan akhir, dan yang ketiga yaitu mendistribusikan laporan. Di sini mendistribusikan yang dimaksud yaitu mempermudah penyampaian laporan agar mudah dimengerti oleh pihak manajemen perusahaan atau pihak-pihak yang terkait pada perusahaan. Yang terakhir yaitu setelah melakukan penyusunan laporan hasil audit, yang paling penting yaitu laporan hasil auditnya itu harus disampaikan tepat waktu, seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya itu agar memberikan manfaat yang maksimal kepada pihak pemakai atau perusahaan yang memakai auditor, sehingga tindakan korektif atau kesalahan atas laporan keuangan atau komentar-komentar pada instansi yang ada itu bisa segera terlaksana ataupun diperbaiki oleh pihak auditor dan juga pihak manajemen. Berikut presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.